Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah amma ba'dah. Selamat siang, sahabat Ramadan dimanapun Anda berada. Nah, pada hari ini kita kembali lagi bersama podcast Ngobrol Asik Ramadan pada hari ini dengan tema Mengapa Kita Harus Berdakwah? Bersama saya Anis yang insya Allah akan memandu podcast Ngobrol Asik Ramadan pada hari ini. Namun sebelumnya kita masuk kepada materi kali ini, di sini alhamdulillah saya sudah kedatangan narasumber kita, yaitu narasumber luar biasa. Beliau adalah Dr. Randes Abdul Karim MH yang nantinya insya Allah akan menemani kita pada Ngobrol Asik Ramadan pada hari ini. Izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Sehat ya, Pak. Kita Semangat diberikan ya, Pak. nikmat iman Islam, Iya. nikmat kesempatan ibadah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah puasanya lancar ya, Pak. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Dan kita berdoa juga sama-sama semoga semua umat Islam yang iman pada Allah Ta'ala bisa melakukan ibadah puasa sampai selesai. Amin. Dan Amin. diterima Allah SWT ibadahnya. Amin. Kita aminkan bareng-bareng ya, sahabat podcast semuanya. Amin Allahumma amin. Jadi itu sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai pola hidup sehat ala Rasulullah ya, Pak ya. Betul. Jadi kali ini kita mendapatkan kesempatan lagi di Ngobrol Asik Ramadan pada hari ini dengan tema Mengapa Kita Harus Berdakwah. Jadi itu ternyata di luar sana banyak sekali Bapak yang menanyakan pertinyi-inyi biasanya seperti itu. Mengapa toh kita harus berdakwah? Kemudian apakah dakwah itu harus orang yang sudah menjadi seorang ulama? Kemudian apakah dakwah itu hanyalah sebagai tanggung jawab seorang ulama dan ustadz saja gitu. Jadi kali ini sepertinya akan menarik sekali Bapak. Mungkin bisa Bapak paparkan materi pada kali ini. Monggo Bapak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kami seluruh hadirin podcast yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan sehat walafiat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa saja yang kita lakukan itu atas bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib bersyukur. Iya. Samping kita syukur kepada Allah taala, ditakdirkan kita menjadi umat Islam yang iman Allah, iman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah kita membuka media dakwah ini seluas-luasnya. Ya, asalnya dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Malah justru sekarang hukmiyah. Iya. Gitu. Sekarang malah sesuai perkembangannya ya Pak ya. Iya, karena akhirnya apa? Dampak dari dakwah Islamiyah. Nah, gitu. Sehingga umat Islam kan sadar. Lalu ke dalam zaman generasi saya saat kecil, paling doanya mendengarkan radio, yang punya radio ya. Iya. Tahun Belum 75. ada apa ya, Pak ya? Belum, tahun 75 itu ada yang YouTube. enggak ada. Tahun 75 itu paling apa? TVRI itu dibunyikan wong desa-desa kok turi. Legend ya Pak ya. Iya. Wah, itu yang nonton begitu banyaknya, luar biasa ya. Saat itu pun belum ada dakwah. Belum ya Pak. Belum muncul dakwah, itu belum muncul di setting sebelum itu karena kan dia orang nasional ya. TV-nya TV nasional. Sehingga dakwah khusus itu belum. Yang ada di radio-radio itu ya. Itu. Nah, mengapa kok kita wajib berdakwah? Nah, berangkat dari sabda Rasulullah Muhammad SAW di matanya balighu anni walau ayat.
sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya, cuma begini yang perlu digarisbawahi, sekarang banyak dai baru belajar satu ayat sampaikan betul. Baik, cuma harus digurukan dulu. Jangan kesasar. Jadi harus ada sanadnya. Nah, sanadnya harus ada lah, bahasa kitabnya seperti itu. Bahasa umum ono gurune. Dakwatan menyampaikan ya Pak ya. Dakwatan menyampaikan nanti khawatir pertanggungjawabannya kepada siapa. Pada diri sendiri kalau belajar mandiri tanpa bimbingan dari seorang guru, ini kebanyakan nafsu. Kalau nafsu berarti apa? Ajakan setan. Walaupun itu menunjuknya ke agama tapi tanpa guru ya sudah. Karena apa? Setan berbisik melalui berbagai macam cara. Jadi setannya kelas awam, ada setannya kelas mahasiswa, ya. Ada setan karyawan, ada setan dosen. Oh itu. Setan gaming juga. Itu yang jadi bahaya sekarang itu, sehingga perlulah ditasihkan bacaannya. Kenapa? Karena bacaan hijaiyahnya itu harus betul-betul betul-betul pas pada lafalnya. Itu yang penting seperti itu. Kalau udah itu monggo ndak apa-apa. Wis bismillah niatin sun dakwah. Ini yang secara umum. Sebenarnya dakwah kan zaman Rasulullah mau ngajak-ajak tuh. Iya betul. Ngajak-ngajak. Hal yang amal ma'ruf. Nah itu sebenarnya semua orang walaupun ndak tahu ayatnya dakwah. Ya seperti gini dulu. Waktu Jawa sedang berkembang, itu yang ngajarkan Sunan Kalijogo, ya Sunan 9 itu wali 9 lah itu ya. Dan itu masih Dzurriyyatul Rasul ternyata setelah kita teliti. Dakwahnya apa? Malah juga pakai gamelan. Melalui itu sekatenan ya, sekatenan. Apa tuh? Sekatenan padahal itu apa? Sekatenan itu syahadaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mau sana wudu, enggak ngerti wudu, pokoknya pijit, masuklah ke sana. Begitu. Jadi mudah sekali ya Pak. Islam itu rahmatan lil alamin ya Pak ya. Sesuai dengan pola dan zamannya. Nah, sekarang zamannya podcast. Ini malah mantap Pak. Saya juga dengar ada podcast tuh asik sekali ini. Iya, bisa sebar kemana-mana, bisa mendunia lah istilahnya seperti itu ya. Jadi itu ala Rasul seperti itu. Artinya ajak dulu. Pertama ngajak dirinya sendiri. Iya, kalau punya adik keluarganya diajak. Kemudian juga kalau sudah punya istri diajak istrinya. Karena istri sebagai makmum, istri imamnya sebagai imam, sehingga diajak ya udah ngikuti seperti itu. Kalau sudah demikian ngajaklah tetangganya dan seterusnya. Nah kalau secara umum kan dakwah secara umum gitu ya, pada umum. Kalau umumnya wah nggak lucu, nggak mau seperti itu. Nah, ini salah satu dampak ya. Tapi ada sisi baiknya. Si baiknya itu bisa menyatukan umat satu pandangan saat itu bagaimana kita menjalankan Islam secara luas, secara umat dari alami. Gitu ini. Dan ini tuh biasanya begini Pak, yang sering Anis dengar di luar sana tuh misalnya, wes kamu coba mulailah menjadi pendakwah, terutama misalkan belajar jadi dihitobah gitu Pak. Tapi tuh banyak sekali teman-teman saya tuh yang malah jawabnya gini, loh saya kan belum jadi ustadz, saya itu belum bisa, saya masih kekurangan ini itu, masih banyak dosa. Itu pendapat Bapak itu seperti apa? Karena seperti yang saya tahu itu karena katanya ungdur makola wala tangdur mangkola gitu. Mungkin Bapak bisa menanggapi hal itu Bapak. Jadi walaupun itu mulut buaya, jangan dilihat buayanya ya. Tapi melihat apa yang disampaikan tadi itu untuk makol walaupun mangkol. Jangan siapa yang dilihat, siapa dianya. Ya. Seperti pernah Imam Hambali. Itu beliau salah seorang ulama madhab yang mempertahankan Al-Quran luar biasa. Masya Allah. Ya. Sampai saat itu kalau Al-Quran dikatakan makhluk, dia dihukum. Ya dihukum betul. Dipertahankan. Bagaimana caranya? Dia sampai gawok, tahu gawok ya? Terus jengkel, pegel, campur macam-macam gitu ya. Penjara betul. Wah, penjara betul. Gimana orang bener tetap di penjara. Wah, itu sehingga sekarang terkenal yang benar di penjara, yang salah ketawa ya, seperti itulah sekarang Bapak. Ternyata Pak di penjara dapat nasihat dari gembongnya maling. Wah, saya dengar kawan namanya Mama Hanafi ya, betul. Loh, saya itu mencuri, walaupun saya mempertahankan saya tidak mencuri kok, sampai saya dihukum. Pasti ya. keyakinannya. Nah itu menanamkan istilah. Subhanallah, akhirnya apa?
Lah panjenengan kok mbok yo sabar. Wah, itu nasihatnya itu. Pasti Nasihat harus sabar. maling loh itu ya. Gembongnya maling loh sekarang itu. Luar Maling aja tahu sabar ya Pak. iya. Lah kok imam enggak? Akhirnya saat itu malah namun siapa? Dia dihadiri setiap saat. Karena dapat inspirasi. Ketika inspirasi dari karena yang ucap itu bukan sebenarnya bukan jangan dilihat dia seorang gembong maling yang di penjara, tapi dia makhluk Allah Ta'ala. Iya. Berarti yang mengingatkan siapa? Allah Ta'ala. Ta'ala. Itu kalau kita melihat secara hakiki, oh betul ini yang nezet ya Pak maling. Oh, sekarang residivis lah seperti sekarang bahasa sekarang ya di hukum kita itu. Wis pol bolak-balik masuk penjara, iso nasihati orang yang terbaik. Bayangan inilah namanya hidayah itu sehingga takut bangkit betul luar biasa beliau. Sehingga apa? Sabar seperti itu. Berarti misalkan ada seburuk-buruknya manusia ini ya Pak ya, kita tuh tidak boleh membenci orang ya gitu ya Pak, berarti ya Pak. Jangan. Tapi bencilah kepada sifatnya ya Pak ya, Betul. supaya kita tidak ikut-ikutan. Kadang-kadang orang tua pun sendiri dinasihati anak ada. Seperti itu. Banyak Bapak malah. Jadi ini apa masalah ini sebenarnya siapapun itu berhak dan wajib untuk berdakwah. Jadi misalnya, oh saya belum jadi dai suruh nama ini kurang salah pemahaman. Nah, konteksnya harus diubah, harus diriset. Nah, kalau kata orang Jawa itu ngaji ini kurang suwe. Nah, enggak apa-apa. Sebisanya itu kelasnya itu. Tapi yang bagi orang tahu tentunya membimbing, enggak terus dipatahkan semangat. Nah, dipanggil, diajak ngomong face to face, empat mata, arbauyun ya. Ini loh Mas seperti ini. Udah jangan ngaji kita. Enggak apa-apa. Yang penting kamu mentalnya ada jalan itu semua kita sama-sama baliwani walau ayah. Seperti saya ini Pak, belum tahu apa-apa tapi ikut-ikutan. Ya enggak apa-apa, kan semuanya berwajib belajar. Iya. Ya. Seorang pejabat pun juga sama. Zaman Rasulullah Muhammad SAW masih ada. Itu ketika mau melantik gubernur Yaman. Sekarang Yaman terbagi dua atau satu. Zaman Rasulullah sudah bagi dua itu. Yaman utara itu Mu'ad bin Jabal, Yaman selatan itu Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dilantiklah. Kalau bahasa sekarang dilantik. Dilantik ya. Iya dilantik. Sebelum ini kan diajak zaman dulu diangkat. Kalau zaman Al-Thariqah dibaiat. Nah, seperti itu. Dijanji, janji setia. Baik, Mu'ad kemudian juga Abu Musa. Di samping kaitannya kalau Mu'ad khusus kaitannya dengan ijtihad. Ijtihad. Kemudian ini tidak dua-duanya kasih tahu sebelum berangkat ke sana. Sampaikanlah ya ini di matanya apa yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Ini kalau jadi pemimpin seperti itu. Ini baiatnya Rasulullah ya. Dilantik seperti itu. Lantai inti katanya sampaikan yang apa? Yang diajak yang gampang aja. Yassiru permudah. Walaupun jangan dipersulit. Basiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira. Gembirakan mereka. Jangan diberikan apa? Kabar yang buruk. Kabar yang buruk atau yang jelek-jelek atau diintimidasi atau yang lain-lain sebagainya itu. Jangan. Gembirakan. Ternyata itu ngaruh ya Pak kepada kepemimpinan pada masa itu. Oh iya, sampai sekarang pun juga begitu. Jangan jadi pemimpin kok terus apa itu menyampaikan barang yang hanya iya tuh. Kemudian apa? Wala apa? Tatoa ya. Dan Anda sekalian jangan sampai bercerai tapi taatlah kedua-duanya. Artinya rukun. Gubernur yang rukun seperti itu. Taatlah kedua-duanya itu sama-sama saling menghargai, saling menghormati antara keduanya. Karena ini Yaman pegunungan sama daratan bawah itu yang gitu. Jadi ini kaitannya apa? Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, bagi kita juga karena dakwah itu Allah Ta'ala juga merintahkan toh pada kita semua itu ya, apa itu di dalam Al-Qur'an kaitannya apa dengan apa? Kaitannya dengan apa? Mau untuk hasanah. Ada tiga kan? Tiga statement yang sebenarnya Allah Ta'ala itu betul hasanah. Kemudian apa? Masih ingat? Apa ya Pak? Lupa saya Pak. Masih ingat tak? Ya? Serulah kepada segenap manusia. Untuk apa? Yang pertama bil hikmah. Yang kedua masih ingat?
Enggak, Pak. Bil mau'izatil Bil hasanah. mau'izatil hasanah. Kemudian wajadilhum bil ya. Bisa. Berarti kebaikan ya, Pak. Iya, 3 kuncinya 3 itu. Ya, yang pertama kita istilahnya untuk menyampaikan kaitannya dengan hal-hal 3 prinsipnya orang dakwah itu, ya, di samping mengajak kebaikan, bil hikmah dengan apa bijaksana. Kemudian yang kedua mau'izul hasanah, apa nasihat yang baik atau pembelajaran yang baik. Ya, kemudian wajadilhum billati ya ahsan. Kalau ngajak bantah-bantahan gak usah ngeladeni kita, ya, tapi berikanlah jawaban yang baik. Ya, itu 3 itu kata kunci kita dalam dakwah dan dakwah itu harus kita pegangi itu. Oke, ini yang harus kita pegang ya, teman-teman. Saudara ngobrol asik Ramadan. Ya, di 3 itu sangat luar biasa. Itu kalau ada orang awam mengatakan, oh, yang penting kata-kata kita yang baik, kita yang bijak pada siapapun. Lalu juga apa? Kalau mereka bantah, sekarang banyak yang ngejak bantah-bantahan itu. Akhirnya kan pecah persaudaraan. Lebih baik diberikan jawaban yang terbaik, selesai. Jangan diteruskan. Apalagi masa puasa harus menjaga. Iya, haji pun juga sama, tidak boleh bantah-bantahan itu. Begitu bantah-bantahan, Allahu Akbar, selesai. Lah orang awam, Allahu Akbar, nopo mas. Nah ini ngobrol-ngobrol terkait dakwah nih Pak. Ini tuh menurut Bapak itu bagaimana ketika masyarakat itu sama sekali tidak ada dakwah? Mau dibilang kan Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seisinya ini sudah diperhitungkan semua itu. Udah ada keseimbangannya. Iya, ya, keseimbangan seperti itu. Toh sekarang itu walaupun minoritas ya di Amerika tetap ada. Saya dapat info di Harvard itu, perguruan tinggi swasta yang terbaik di salah satu yang terbaik di Amerika. Setiap maghrib ternyata ada buka berpuasa. Boleh mengajak orang, iya, berbuka bersama. Boleh ngajak orang, ngajak saudara, ngajak keluarganya. Dan sisanya boleh dibawa pulang. Ketika bersamanya. Oh iya, jadi dalam Islam tidak ada larangan bukber, tidak ada. Kenapa? Sedekah saat itu sama memberikan makan orang puasa sama dengan pahalanya orang yang puasa. Enggak ada larangan dalam Islam itu, malah dianjurkan untuk apa? Bersedekah. Dan sekarang pun alhamdulillah sudah banyak yang mengaplikasikan Bapak di sekitar alun-alun lama, kemudian di depan sini banyak sekali. Itu apa? Ya itu bagian dari dakwah. Ya, dakwah. Oh saya nggak ada di Amerika ada dakwah, cuma dia nggak bisa ngemas aja Pak. Sama ada begini. Ini dakwah bil hal, dakwah bil mal, dakwah bil lisan. Dakwah nggak hanya di lisan ya Pak. Betul. Nggak hanya ngomong ayo sholat, tapi ayo makan bareng itu juga dakwah. Itu sama itu. Maramikum mungkaron falyughayyir biyadi dengan kekuasaan kan ya. Kalau nggak bisa Pak, lisan dengan lisan. Kalau tidak bisa lisan bilmal kalau punya. Dengan apa? Doa. Ya, itulah selemah-lemahnya iman. Kata Rasulullah Imam Bukhari Muslim kata seperti itu kan itu ya. Luar biasa. Doa. Wis nek di kampung sudah ada kedzaliman tidak bisa berantas, tidak bisa. Doa. Ini doa. Ya, kalau kita mau melawan sudah tidak bisa ya doa. Mintalah kepada Allah Taala. Nanti rahmat akan turun di daerah itu sendiri gitu. Jadi ketika kita belum bisa saling bersama untuk memberikan dakwah sesulit-sulitnya ya Pak, kita harus mendoakannya seperti itu sahabat Ramadan. Nah selanjutnya nih Pak, ini di inti kita yang paling penting ini sebenarnya itu pentingnya berdakwah itu apa sih? Nah ini pasti banyak sekali yang bertanya-tanya terkait sebenarnya apa toh pentingnya berdakwah, kemudian kenapa juga, maksudnya tadi udah dibahas tentang kenapa kita harus berdakwah. Nah ini tentang penting-pentingnya kita berdakwah itu seperti apa aja yang menjadi inti dari pembicaraan kita pada ngobrol asik Ramadan pada hari ini. Baik, jadi yang pertama untuk dirinya sendiri ya. Rasulullah mengajarkan apa? Idza amarta bi syai'in idba bi nafsik. Jika kamu memerintahkan suatu, lihatlah kamu diri dulu, jangan minta orang lain, ya kan? Itu sulit ya Pak ya. Wah, saya merasakan sulit itu. Ini sudah sangat luar biasa itu. Malah biasanya itu teman-teman bisanya melihat orang dulu. Nah, kita membuat contoh dulu, baru kayak merintah, seperti itu.
Jadi ini kita dulu kalau sebelum doa kita persiapkan, ya Allah minta hidayah kepada Allah Ta'ala, sehingga Pak ini bermanfaat untuk diri sendiri, lingkungan, keluarga, orang lain dan seterusnya. Karena hidayah ternyata nggak ditunggu ya Pak, tapi dicari ya Pak ya. Rasulullah bahkan itu ketetapan Allah Ta'ala pada baginda Rasul Muhammad SAW ya, terakhir beliau sangat luar biasa kepingin Islam kapangannya kan itu luar biasa. Ini juga itu untuk check and balance bagi dai-dai ini dari Rasulullah seperti mengajarkan keseimbangan ya Pak betul itu ya. Innaka tahdi laman ahbabta walin yahdi mai yasha. Muhammad, sungguhnya kamu tidak bisa berikan hidayah. Hidayah itu padaku ya, lima yasa terserah saya kepada siapapun. Yang saya yang menciptakan hamba saya, memang tak hilakon kayak mono gitu loh. Emang takdirnya seperti Nah, takdirnya seperti itu. Ini dapat kita ambil suatu hikmah bahwa dai pun juga tidak boleh putus asa. Tak ajak sholat, tak belum sholat. Ini yang kami. Oh, kita kan wajibannya untuk apa sih? Ngajak-ngajak diri kita, organ dan lainnya. Hasilnya Allah Ta'ala. Kita tidak bisa, tidak kuasa. Karena yang gerakkan kita semuanya, yang bisa kita mengucapkan lisan kita, mata kita bisa berkedip, itu Allah Ta'ala. Karena sekarang itu bahayanya gini Pak, lihatnya itu cuma hasilnya tok gitu, nggak mau prosesnya, berarti mau nafsu. Itu nafsu ya. Nafsu ya? Untuk cari orang, cari jamaah, cari ini nafsu. Ya, Pak, ya? Ya, kita kembalikan. Kok harus begini seperti nafsu? Kita lihat lagi Rasulullah telah diajarkan Allah Ta'ala seperti itu. Ini urusan saya perkara hidayah. Itu tugasnya apa? Nyampaikan seperti itu. Tugas kita derek ya Pak ya. Ya, saya semoga dari pertemuan kita ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi yang ragu-ragu untuk dakwah, silakan jadi dakwah, terutama dirinya sendiri, lingkungannya dan sebagainya. Sebisanya apapun. Tapi dengan catatan tadi itu ayat-ayat ditafsirkan dulu atau gimana, lihat di Qur'annya, di tafsirnya, sehingga kita luasa dan mudah lah. Dan sebelum menyampaikan itu mintalah ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa jangan doa untuk dirinya sendiri. Ini doa doa egois. Doakan kepada orang-orang lain semuanya, baru kita mendapatkan keberkahan. Demikian kami mohon maaf ya. Pas Pak, alhamdulillah. Ini waktunya terbatas sekali. Mohon maaf Pak jika ini disampaikan, mungkin kita bisa bertemu di podcast berikutnya ya Pak ya. Insya Allah. Saya aturkan dan ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Andes Abdul Karim MH yang sudah memberikan wejangan yang sangat luar biasa sekali pada hari ini ya teman-teman sahabat Ramadan. Semoga pertemuan ngobrol asik Ramadan pada hari ini bisa menjadikan manfaat barokah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk sahabat Ramadan tetap semangat dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya Pak. Saya cukupkan tentunya dalam saya berucap bertutur kata banyak kesalahan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.